Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustomi Cipta Zulfikar, mahasiswa dari Universitas Intan Cita Indonesia. Kebetulan mahasiswa yang dapat jaminan beasiswa dari Kesultanan Banjar. Terima kasih banyak sebelumnya Kesultanan Banjar udah ngebantu kita sebagai pemuda untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Terus ada beberapa teman-teman juga yang mendapatkan beasiswa gitu kan. Jadi akhirnya dari teman-teman yang mau lanjut pendidikan bisa terlaksana, terus teman-teman yang terganggu atau terhambat waktunya dengan adanya kuliah di WICI karena kuliah online ya kan. Jadi waktunya lebih fleksibel sih Pak. Lebih memudahkan. Jadi, lebih memudahkan betul. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama mahasiswa atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Kesultanan Banjar. Terima kasih banyak. Kita jadi bisa melanjutkan pendidikan sih. Betul. Berarti kan sudah tidak ada alasan lagi bahwa tidak ada waktu untuk kuliah. Betul. Soalnya kuliahnya online. Fleksibel waktunya. Terus juga sekarang masih semester 3 sih. Semester 3. Terus dari semester 1, 2 ke 3 udah mulai ditanggung terus nih. Nanti tinggal Mas Yusuf nih. Saya mau follow up terus nih ke Mas Yusuf nih. Mas tolong bantu. Sebenarnya yang nanggung juga bukan saya. Sultan Hairul Saleh yang nanggung. Pasca sarjana kah atau S1? S1 betul. Iya. Ambil prodi apa? Nih? Saya ngambil kebetulan komunikasi digital. Oh iya. Ini termasuk tugas nih. Itu termasuk tugas lah ya kan. Jauh-jauh terbang dari Jakarta ya. Dari Jakarta sampai ke Sekretariat Kesultanan Banjar. Alhamdulillah. Nah, cuma bedanya podcast kali ini kan biasanya dari pihak Kesultanan yang nanya. Kalau ini kebalik. Kita ada di posisi narasumber sekarang. Kita yang bakal ditanyai. Kita bakal nanya. Jadi gini Bang, langsung aja gitu kan? Boleh. Nah ini kan juga sebenarnya baru 2 kali nih saya ke Sekretariat Banjar. Oh iya. Kalau ke Banjarmasin? 2 kali betul. Baru 2 kali. Ini 2 kali nih gitu kan. Jadi kalau misalkan pas masuk ke sini dulu belum ada podcast kan. Nah, terus sekarang tiba-tiba udah ada podcast nih, programnya bagus lagi. Nah, kira-kira nih Bang yang pengen saya tanyain nih. Podcast tuh merupakan cara yang baik gak sih buat mengetahui sejarah buat ke pemuda itu maksudnya dampaknya lebih bagus atau enggak sih? Manfaatnya baik gak tuh? Ya Pak. Podcast ini kan sebenarnya salah satu sarana aja nih. Sarana buat kita menginformasikan sesuatu. Kan dari dulu tuh ada kayak bercerita, tutur lisan, terus kita menginformasikan sesuatu dari buku. Nah sekarang kan karena adanya kemajuan zaman, lebih banyak orang mencari informasi itu dari sosmed dan kayaknya dari podcast lebih masuk dengan zaman sekarang. Lebih mudah dimengerti ya. Soalnya kan membaca itu Indonesia ini adalah salah satu nilai terendah untuk orang yang minat membaca. Betul. Gitu kan. Kurang ya. Sangat kurang. Makanya kita cari alternatif lain untuk menyampaikan sesuatu, salah satunya yaitu melalui podcast. Lebih simpel soalnya dengerin ya. Iya. Dan ini juga kan kami juga berusaha podcast Kesultanan Banjar berusaha menyasar semua pihak lah intinya kan, bukan hanya orang-orang yang tua atau orang yang berminat ke sejarah lah ya kan. Kadang-kadang kita juga membahas hal yang lain, misalnya orang-orang yang berprestasi lah intinya, makanya di beberapa podcast itu kan ada yang masalah atlet. Betul. Atau ada yang vlogger juga kan. Aku tuh kemarin yang ada silat-silatnya itu. Silat Banjar. Saya kan karena kebetulan dari Jakarta kan silat Betawi aja nih. Ternyata di Banjar ada silat. Ada silat kuntau kalau orang bilang silat kuntau. Jadi makanya kita melihatlah, bercermin dari malas membaca itu kan, siapa tahu dengan malas membaca ada podcast setidaknya mendengar lah. Iya kan? Karena bisa mendengar kan, kalau malas baca minimal dengar lah. Makanya kita biasanya selalu berusaha mendatangkan bintang tamu lah, istilahnya orang yang memang berkompeten di bidangnya kan. Jadi biar dia tahu lah. Gitu. Jadi nggak cuma masyarakat Banjar aja sih, jadi masyarakat yang luar kota Banjar pun juga jadi tahu gitu. Iya, betul. Ya misalkan saya, jadi tahu kayak misalnya ada silat juga namanya, terus cuma walaupun nggak tahu nama gerakannya, tapi
asik juga gitu. Apalagi cewek kan ya sebenarnya. Aduh ketahuan. Nanti kalau memang misalnya berminat bisa kita datangkan ke sini pelatih silat gitu kan. Mau yang cewek ada yang cowok juga. Wah, iya. Saya belum siap. Saya belum siap buat dipukulin. Oke. Terus nah, buat zaman sekarang nih pengenalan tokoh-tokoh itu kan banyak seperti Sultan siapa? Syekh Arsyad Al-Banjari, Guru Jaya Sekumpul, terus Guru Basim ya. Nah, kalau buat tokoh-tokoh dahulu tuh yang paling dikenang banget sama masyarakat siapa aja sih Bang? Ya, kalau di Kalimantan Selatan khususnya, jadi tolak ukur atau yang paling dikenal itu tentu saja Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kan. Kemudian siapa namanya di Kalua juga itu ada, dia mungkin hidup sejaman ya hampir sejaman lah sama Syekh Muhammad Arsyad, namanya ada Syekh Nafis. Jadi nanti kalau kamu ada kesempatan datang ke daerah Tabalong, jadi di sana juga ada kubah beliau kan, itu salah satu penyebar Islam di perbatasan lah antara Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah. Di Borneo ini enggak atau cuma Kalimantan aja itu waktu awal-awalnya? Di Kalimantan ini, di Kalimantan Selatan dan juga di Kalimantan Tengah, karena kan di daerah Tabalong itu yang khususnya di Kecamatan Kalua itu dia perbatasan sama Kalimantan Tengah, Tamiang Layang. Kalimantan Tengah ya? Iya, betul. Nah, kalau di Kalimantan Timur itu saya pernah di Balikpapan kan? Iya. Balikpapan itu kebetulan ada pesantren Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga itu di Kilo 19. Iya. Bukan nah, hanya itu di situ, di Bangil juga ada. Di Bangil juga ada. Itu masih punya keluarga juga berarti ya? Iya, masih betul. Berhubungan ya? Masih itu berhubungan. Dan ini juga kalau kamu pernah baca itu ada yang Syekh Abdurrahman Siddiq atau dari Guru Sapat di Riau. Di Riau itu juga kan dia masih keturunan Banjar. Masih keturunan Banjar. Dan juga siapa yang baru dibikin kemarin Mufti pertama Singapura kan orang Banjar juga itu. Iya. Jadi di Banjarmasin ini memang banyak lah istilahnya menelurkan ulama-ulama besar lah. Apalagi kan kalau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu kan yang kitab karangan beliau itu sampai sekarang lah masih dipakai, digunakan referensi beberapa kebutuhan pelajaran agama. Betul. Jadi rujukan bahkan se-Asia. Se-Asia pun gitu kan. Nah, kalau untuk zaman sekarang ini siapa nih kira-kira nih Bang? Mungkin dari untuk yang universalnya gitu kan. Kalau zaman sekarang sih, kalau menurut saya kan yang berhubungan dengan Kesultanan Banjar, sejarah dan budaya, yang masih jadi patokan ulun itu kan saya nih artinya. Ulun saya. Jadi patokan ulun itu sih ya Sultan Haji Hero Saleh, karena beliau yang berani membangkitkan kembali Kesultanan Banjar. Kan Kesultanan Banjar ini semenjak dihapuskan Belanda tahun 1860 itu kan sudah, jadi kita ini sudah bahkan tidak mengetahui apa Kesultanan Banjar itu. Iya, betul. Apalagi kan di sekolah diajarkan kita tentang kerajaan Majapahit, Mataram, Kutai. Nah, sebelum dibangkitkan ini saya pun malah belum tahu ada Kesultanan Banjar di Banjarmasin. Jadi Kesultanan Demak gitu itu malah yang tahu. Jadi karena peran beliau membangkitkan kembali Kesultanan Banjar dan nama daerah Banjar pun terangkat kayak gitu. Berarti untuk saat ini tuh memang Sultan Pangeran Hairul Saleh ya? Iya. Betul. Wah, karena itu kan 150 tahun sampai sekarang 150 tahun kerajaan Banjar itu hilang, generasinya itu menyebar kemana-mana dan juga sempat hilang tenggelam sama sekali. Jadi alhamdulillah kan Sultan yang sekarang Hairul Saleh itu bisa mengangkat lagi itu Kesultanan Banjar, bahwasanya Kesultanan Banjar ini dulu adalah pemerintahan yang besar, kerajaan yang besar pada zamannya gitu kan. Nah, kalau nggak salah itu kemarin Pak Pangeran hadir di hallnya Guru Jaya Sekumpul ya? Iya, Guru Jaya Sekumpul. Jadi Bapak tuh memang aktif di dunia pendidikan, memang di dunia agama juga ya? Iya. Nah, kalau untuk dunia pendidikan kita balik lagi deh, soalnya kalau ke agama kayaknya
saya belum layak nih buat nanya-nanya buat lebih jauh nah, gitu nggak kan. apa-apa kita kan lebih berbicara ke tokohnya aja, bukan teknisnya ya. Betul. Sama lebih ke jujur. Takutnya salah ngomong ya kan, salah penyebutan gelar atau segala macam, wah salah bahaya. Betul. Lebih sensitif gitu. Jadi lebih aman cari pendidikan aja lah. Nah, kalau misalkan keterlibatan kesultanan nih dalam dunia pendidikan selain memberikan beasiswa nih, apa aja nih? Atau memang beasiswanya itu untuk khusus masyarakat Banjar aja kah atau enggak gitu? Jadi gini, sebenarnya kan masalah pendidikan itu saya juga pernah ngomong sama Sultan Haji Hairul Saleh juga, bahwa beliau pun mengambil contoh dari para sultan-sultan terdahulu. Misalnya kayak Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari kan beliau menuntut ilmu itu disekolahkan dan mendapatkan beasiswa juga dari Sultan Banjar saat itu. Oh, mendapatkan beasiswa ya. Beliau disekolahkan ke Mekah. Pertamanya itu kan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ini memang orang yang terkenal cerdas di kampung di Banjar. Betul. Karena kecerdasan beliau, Sultan mengirim Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari untuk belajar ke Mekah. Nah, itu semua biaya transportasi, biaya makan, biaya perjalanan ditanggung semuanya oleh Sultan. Jadi tradisi memberikan beasiswa bantuan pendidikan ke masyarakat Banjar tuh memang udah tradisi. Memang dari dulu. Udah tradisi. Dari dulu ya. Bahkan kan Jadi kebiasaan baik. Syekh Muhammad Arsad itu kan 30 tahun loh menimba ilmu di Mekah. Iya. 30 tahun. 30 tahun ya. Jadi selama itu berarti dibiayain lah, taruhlah dibiayain sama Kesultanan Banjar pada zamannya gitu kan. Sampai jadian, sampai jadi bermanfaat buat kita. Jadi sampai sekarang kan bisa ngerasain gitu. Betul, ketika balik ke kampung halaman, jadi sampai sekarang misalnya kan pelajaran banyak khususnya di bidang fikih ya. Fikih. Beliau lebih banyak fikih, menyempurnakan fikih lah artinya. Pasti ngerasain tuh waktu di Balikpapan tuh, itu di pesantrennya tuh numpang sholat aja gitu kan. Karena di situ tempat pesantren, tempat pendidikan segala macam, itu ngerasain banget tuh. Itu yang dari malam pengajian terus siang sholat Jumat, yang biasa kita habis sholat kan pulang nih. Kalau mereka enggak tuh, tapi sudah panjang banget. Kalau ke makam beliau ada sudah. Saya ke Martapura aja. Harus nih ajak nih. Iya, harus ke sana dulu. Kebetulan baru ke Martapura gitu kan. Guru Jais kumpul, rencana mau ke Guru Basim nih, mudah-mudahan. Kalau Guru Habib Basim kan agak dekat aja di sini. Di Basiri. Iya, dekat. Kalau dari Banjarmasin. Ada rencana sih pengen ke sana. Agendakan lah. Apalagi kalau memang pas di Jakarta juga, wah kayaknya harus ke sini nih. Apalagi nanti kalau misalnya ada waktu itu ketika acara haulan beliau kan, itu jadi full satu kampung itu nanti lautan manusia itu. Jadi kayak sayang aja gitu, maksudnya sampai ke Banjarmasin gitu kan, kalau enggak adalah kunjungan atau ziarah-ziarah kan yang ke orang-orang yang ngambil berkah aja. Gitu. Iya betul. Ngambil berkah, berharap kalau misalkan doa-doa segala macam, pokoknya sangka baik kita lah. Iya, insya Allah itu gitu. Kan karena beberapa minggu yang lalu juga aku ada bawa teman lah, dia baru pertama ke Banjarmasin, satu dari Jakarta, satu dari Samarinda kan, jadi malam kita datang ke sana malam karena kalau menurut orang-orang alim lah istilahnya kan ziarah itu kan yang lebih sakral itu malam, lebih khidmat itu malam. Kita datang ke sana apalagi di malam-malam berkah lah istilahnya kayak malam Jumat atau malam Kamis, iya betul. Nah enaknya di musola Martapura tuh kayak di Madinah. Ada terus suaranya. Terus ngajarnya juga di tiap-tiap tiang gitu. Kayak di Madinah. Tiang ini, di tiang ini, tiang ini. Pas saya masuk, wah kayak di Madinah nih. Majelis di setiap sudut. Setiap tiang. Betul. Kalau yang di perumahan-perumahan kan biasa habis maghrib udah ngumpul. Gitu. Habis itu udah selesai. Pas saya, wah asik nih. Jadi bisa ketahuan kan tingkat-tingkatnya. Gitu. Ini juga kayak di Madinah nih kita nih, ada backsound orang aja. Nah kalau misalnya untuk program sosial selain pendidikan apa aja sih Bang Yusuf yang lagi dilakuin sama Kesultanan Banjar? Banyak sih ya. Yang pertama tuh Kesultanan Banjar biasanya mengeluarkan Jumat Berkah itu salah satu program sosial Itu tiap Jumat. Itu tiap Jumat ke kampung-kampung, ada ratusan bahkan ribuan paket juga yang dibagikan. Mulai dari beras, sembako dan lain-lain, membagikan makan untuk orang-orang yang sholat Jumat dan untuk orang-orang yang tidak mampu juga. Iya, Jumat Berkah. Itu tiap minggu. Kalau program yang biasa santunan juga tiap malam Jumat biasanya ada santunan kepada anak yatim di rumah Sultan. Di rumah Sultan.
Terus untuk yang besar-besar kayak ada bencana biasanya itu kan Kesultanan Banjar juga menurunkan beberapa tim atau regu lah ya. Jadi bikin posko kita kemarin kan waktu ada banjir bandang di hulu sungai, banjir bandang di hulu sungai itu sempat bikin posko lah intinya gitu kan dari Kesultanan Banjar. Iya, termasuk kayak sekarang nih kemarin kan saya datang nih ke sini kan. Saya ngelihat helikopter banyak banget tuh. Itu lagi musim kebakaran kan. Iya, betul. Nah, dari Kesultanan nih ikut terlibat gak sih bantu sosial buat mungkin bantuan yang lain buat ngurangin kebakarannya, atau memang ada dampak dari warga yang kena terus dari Kesultanan ikut bantu juga gitu, kayak gimana? Kalau kita kan bukan dari sistem pemerintahan nih. Jadi Kesultanan Banjar sifatnya kolaborasi aja. Berkolaborasi karena ada kan nanti ada orang dari Kesultanan Banjar yang ikut juga di dalam tim itu dalam keterlibatannya. Iya, betul. Untuk mengurangi gitu kan. Iya. Nah, dalam pihak ini kan misalnya kayak bencana itu kan ada BNPB atau ada BPK segala macam ya, biasanya kita support lah gitu kan. Di seluruh Banjar itu ada support, tapi kalau untuk hal yang taruhlah misalnya Kesultanan Banjar kan belum ada heli nih buat membantu itu belum ada karena paling bantuan sosial yang lainnya. Betul. Itu karena pemerintah itu sudah mungkin ranahnya ya kan. Nah, terus kalau misalkan untuk rencana program ke depannya nih yang bakal dilakuin apa aja sih, Bang? Dari Kesultanan Banjar. Atau lebih menguatkan pendidikannya lagi, buka terus. Nih soalnya yang saya lihat nih beasiswa buat dari Kesultanan Banjar tuh banyak banget sekarang. Dibuka terus nih gitu. Sampai saya nggak kenal sama-sama beasiswa kan. Wah, ternyata satu beasiswa. Tapi tidak saling kenal. Iya, saking banyaknya kayaknya gitu. Gitu. Paling dari batch saya itu kan cuma ada 20 orang kayaknya gitu. Betul. Kalau nggak salah. Nah, mungkin pas dibuka lagi, wah ini yang mana nih? Ternyata masih satu beasiswa. Ya, jadi kalau untuk masalah beasiswa itu kan itulah berarti itu hak prerogatif lah dari beliau lah. Jadi kita tinggal berdoa aja nih, mudah-mudahan konsisten terus menerus dan lebih banyak lah ya kan, lebih banyak sasaran yang bisa menerima manfaat lah dari beasiswa Kesultanan. Dan juga harapannya itu mudah-mudahan dengan beasiswa ini kan bisa peran Sultan Hairus Saleh ini untuk membantu menciptakan generasi yang kompeten lah intinya kan. SDM yang kompeten dan siap bersaing, apalagi mau ada IKN nih di sini. Ya kan. IKN. Nih orang Banjar harus berperan dalam pembangunan IKN. Caranya orang Banjar harus kompeten. Juga pas banget lagi kan kuliah yang kita ambil nih digital semua. Iya, digital. Nah, makanya apalagi sekarang ini kan digital ini yang sudah merambah, apalagi yang ibu-ibu sudah di kampung-kampung yang di ujung-ujung segala macam, dia kan sekarang belanjanya sudah pakai Shopee. Iya, yang cuman beli apa sih? Aplikasi Oren. Iya, beli yang sendok nasi itu sudah karena dia lihat kan nggak ada promo bla 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 lah segala macam ya kan, habis sambil duduk sambil dengar berita. Betul. Gitu ya. Wah, masih dengar podcast. Wah, ternyata tiba-tiba podcast Kesultanan. Betul itu. Wah, ada dunia pendidikan gratis. Buat anakku katanya. Kayaknya rame nih masang iklan di aplikasi Oren. Nah, kalau untuk pesan-pesannya nih buat pemuda-pemuda sekarang kan kayak jarang juga yang minat buat belajar sejarah gitu. Jarang banget gitu. Misal kayak jangan kan buat belajar, buat tahu aja kayaknya harus lah gitu. Lebih dominan yang kayak misalkan mungkin gitu beberapa orang banyak kayak udahlah gue mendingan nonton TV, gue mendingan denger musik segala macam, atau gue lebih suka nyari-nyari yang lain gitu kan. Tapi ada beberapa teman saya tuh yang suka banget sejarah gitu. Artinya kan entah dari sebelum Indonesia Merdeka atau setelah Indonesia Merdeka kan banyak kan minat mereka gitu kan. Nah, pesan dari Kesultanan nih, dari Sekretariat Kesultanan untuk teman-teman kita yang mungkin kurang minat dari segi budaya ataupun belajar sejarah, apa sih nih maksudnya biar untuk buat lebih menekuni atau lebih pengen nambah minatnya lah untuk tahu sejarah tuh kayak gimana nih pesan-pesannya gitu. Sebenarnya kan kita nggak bisa juga langsung menyalahkan kepada generasi sekarang bahwa mereka tidak cinta atau tidak mengerti bahkan tidak tahu sejarah. Karena kan memang
dari sumbernya aja kan sejarah Indonesia ini, apalagi sejarah Kesultanan Banjar termasuk salah satu yang sulit untuk dicari, termasuk salah satu yang sulit untuk ditekuni karena yang ya hilang tadi kan, Kesultanan Banjar hilang. Makanya dengan podcast ini, nah makanya buat lebih meluaskan informasinya ya. Mungkin PR kepada kita yang sebagai pemangku budaya atau konten kreator dan lain-lain lebih mengenalkan lagi masalah sejarah dan budaya kepada anak-anak muda, kan minimal pengetahuan adalah tahu ya, kalau ya kayak selemah-lemahnya perjuangan itu kan minimal tahu lah ya, minimal tahu aja dulu karena apa namanya kebudayaan dan kesenian itu kan supaya jadi identitas. Nah, identitas orang Banjar ini loh punya kerajaan, ini identitas intinya kan, karena apalagi di seiring berjalannya modernisasi ini kan, kalau tidak ada identitas itu ya sulit membedakan nanti ketika ketemu atau di mana segala macam, tidak tahu nih orang mana ini kan, apa yang khas dari kamu, apa sih asal ada kampungmu atau kerajaanmu itu dari mana itu kan. Jadi dengan adanya dunia digital memang sangat membantu banget sih ya. Memang sangat membantu atau memperkenalkan ulang lah gitu. Betul. Lebih masuk akal lagi gitu kan. Yang tadinya cuma ngeraba-ngeraba, terus dengan adanya informasi saya ngeliat juga di Instagram ya, Kesultanan yang tadinya saya nggak tahu jadi ada yang tahu tuh, kayak misalkan maaf agak sensitif dikit gitu kan, tapi memang karena sejarah tentang Demang Lehman gitu kan. Wah itu agak gitu, tapi memang sejarah kita gitu kan. Itulah sejarah. Itu tadinya saya nggak tahu, tapi jadi lebih tahu. Terus ada kayak misalkan ada pemuda yang dulu diangkat sebagai pahlawan, yang satu enggak gitu kan. Saya lupa tuh Mas siapa gitu namanya. Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari. Jadi pesannya juga untuk anak muda ini kan, setelah mengetahui bahwa ada sejarah dan budaya ini, mereka tinggal menjaga dan melestarikan aja lagi. Jangan sampai identitas kita sebagai orang Banjar ini hilang. Nah, karena kan sebenar-benarnya yang orang yang akan melestarikan dan membawa budaya ini adalah mereka, para generasi muda. Kita yang sudah tua ini kan nanti sudah meninggal, kalau misalnya tidak ada lagi penerusnya kan pasti hilang sama sekali. Jadi khususnya yang silat tuh jangan. Dan ini kan kadang-kadang aku sama Yusuf juga kan keliling tuh, atau biasanya kadang-kadang ke dunia pendidikan lah intinya kan, kayak ke kampus-kampus. Jadi untuk geliat kesenian dan untuk mengenalkan atau lebih tahu kebudayaan tuh, kalau di Kalimantan Selatan itu alhamdulillah itu bagus Mas. Bagus dia. Jadi kan makanya banyak yang anak-anak SD, SMP apa segala macam itu, kalau misalnya untuk yang kesenian itu nanti kalau kamu lihat nanti ada pas acara nanti hari Minggu itu, nanti kan itu yang sebagian yang main gamelan segala macam itu tadi anak-anak kecil tuh. Nah, jadi dia nanti ada di salah satu daerah lah di hulu sungai sana kan, yang memang dari kerajaan dulu. Jadi sampai sekarang itu masih inilah. Masih aktif ya? Masih aktif sampai sekarang. Iya. Kalau dari segi olahraganya tuh keterlibatan Kesultanan apa nih? Nah, yang saya tahu nih, jadi kan kita punya komunitas gitu. Salah satu sponsor di jersey kita itu Kesultanan Banjar. Wah, asik juga sih ternyata Kesultanan Banjar dari segi sejarah gitu. Kita tahu memperkenalkan sejarah dan budaya itu ternyata nggak cuma di dunia pendidikan aja. Iya, betul. Ternyata ngebantu juga di bidang olahraga gitu. Jadi Kesultanan Banjar ini kan sebelum ada yang kata Mas tadi disupport oleh Kesultanan Banjar, yang klubnya dulu juga Kesultanan Banjar pernah jadi sponsor juga di Martapura FC. Itu sampai ke Liga 2 dan Liga 1 kan ya. Martapura FC. Martapura FC. Keren. Terus itu ada logo juga, logo Kesultanan Banjar, dan beberapa klub futsal dan klub bola juga ada disupport lah dari Kesultanan Banjar. Berarti memang untuk support di dunia olahraga baru ini ya. Beberapa tahun yang lalu sudah ada ya. Cuma kan untuk beberapa cabang olahraga lain mungkin ada yang belum masuk, karena di Banjarmasin kan di Kalimantan Selatan sekarang ini sudah masih gencar-gencarnya orang ramai sepak bola nih. Betul. Wah, iya betul. Dan bahkan Sultan Hairul Saleh juga jadi salah satu pembina di GDH Sport. Di GDH Sport. Di GDH Sport. Nah, kemarin juga kita lihat tuh lagi ada turnamen nih di dekat-dekat sini gitu. Turnamen instansi lah gitu.
kira-kira ada rencana kan nih Kesultanan bikin turnamen di bidang olahraga, mungkin di olahraga tertentu gitu kan? Ada sih, ada kemarin ada dari Sultan Hairul Saleh mengadakan, beliau rencananya mau mengadakan Piala Sultan Banjar atau Sultan Banjar Cup. Sultan Banjar. Ya, itu nanti diadakan di daerah Banjarmasin sama juga di daerah Hulu Sungai. Oh, tunggu aja nanti anunya. Baru rencana ya. Nanti sistem kompetisi lah itu kan. Sistem kompetisi dan hadiahnya rencananya ya lumayan lah. Wah, saya belum main enggak? Kebetulan saya kalau main bola jagain penonton. Dan cewek apalagi. Itu jaga bola aja kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti Sultan lah, khususnya Sultan Hairul Saleh kan nanti mungkin bisa lebih bisa mengcover lah semua ya kan minat-minat muda lah karena olahraga itu kan pasti banyak peminatnya nih, apalagi bola apa segala macam itu pasti banyak itu peminatnya. Jadi mungkin beliau juga bisa mengenalkan sebagai individu yang ada di semua lini lah intinya ya kan, walaupun misalnya tidak berpartisipasi atau tidak banyak tapi ada lah itu sebagai support moral lah mungkin begitu ya mungkin. Selain support di dunia olahraga yang mau kita adakan Sultan Banjar Cup, beliau juga rencananya mau mengadakan ini pekan olahraga tradisional se-Kalimantan Selatan. Itu kayak olahraga tradisional kayak balogo. Balogo itu olahraga apa Mas? Kalau boleh tahu. Olahraga tradisional. Kayak gimana tuh? Kayak puntau dan lain itu ada. Dia dari tempurung kelapa dibentuk segitiga kayak gitu kan, dipotong segitiga kayak gini, baru dia pakai bilah atau tongkat kayak tongkat. Nah, jadi di gini ini. Jadi nanti ada yang dipasang kayak gini. Jadi tempurung tadi kira-kira 20 meter lah. Beberapa meter pokoknya berusaha supaya ini kena dan jatuh. Itu masih populer di ketangkasan. Ketangkasan lah intinya kan, membidik sasaran. Tapi dengan tempurung dan pakai tongkat itu tadi. Pekan olahraga tradisional. Iya, nanti se-Kalimantan Selatan. Jadi ada gasing. Iya. Ada gasing saya tahu. Nah, itu habis itu apa lagi ya? Kuntal. Itu kan. Iya. Kalau misalkan yang bola nanti sih ajak jadi panitia. Anda jadi pemain, tidak tertarik atau tidak cukup tenaga? Nggak bisa. Kalau kami bisa jadi pemain, tapi kayaknya 5 menit udah minta ganti. Tapi gak kuat napasnya sih. Nah paling itu aja Mas Yusuf. Buat dari Kesultanan Banjar terima kasih banyak. Iya, terima kasih sama-sama. Atas obrolan-obrolannya, terus juga jangan lupa kuliah di WICI. Itu salah satu program juga. Iya. Subscribe-nya di mana, Bang? Di Kesultanan Banjar dong, YouTube Kesultanan Banjar. Sama di WICI kemahasiswaan. Nah, iya. Promo terus. Ya, siapa tahu kan dengan support dari penonton itu bisa kita lebih bersemangat. Ya. Iya. Kali kan ada dari teman-teman yang malas kuliah, capek buat berangkat ke sana ke sini gitu. Bangun pagi pulang sore. Pengen kuliah di rumah aja. Ada solusinya. Ada solusi di WICI dapat beasiswa lagi. Tapi itu cuman solusi, bukan pilihan utama ya. Ya bisa lah. Bisa lah kalau misalnya lagi malas berangkat, kerjaan dari rumah, udah Zoom ngerjain AI, apalagi ada sistem barunya di WICI kan. Oh iya. Pokoknya semuanya serba online. Universitas digital pertama di Indonesia. Betul. Dan diresmikan langsung oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ya. Iya betul. Terus kemarin kebetulan pas lagi lihat video ada Pak Pangeran Gusti Hidayat juga. Iya. Wah langsung. Itu putra beliau kan dari putra Pak Hairul Saleh. Iya, mewakili dari Kesultanan Banjar gitu. Iya. Terus juga ada beberapa dari teman-teman gitu kan. Ini karena saking digitalnya gitu ya. Kita punya jam waktu yang beda. Ternyata teman seangkatan saya kalau nggak salah waktu itu di Jerman. Wah jamnya jam berapa nih kita? Dia masih kuliah aja nih. Kita udah mau tidur ya. Ada teman-teman yang dari luar negeri pun, mereka yang udah kuliah terus ikut kuliah lagi karena lebih fleksibel waktunya di WICI ini gitu kan. Jadi artinya pun saya juga ngerasain manfaat yang besar banget lah di WICI ini. Manfaat langsung lah intinya ya kan. Terus bisa sambil kerja, bisa sambil kayak misalnya kemarin hari ini tuh sebenarnya lagi ada Digication yang kelima. Jadi itu semacam kayak ospek gitu. Tapi ospeknya online, kenalan kampus, terus ajak bermain game virtual gitu kan. Lebih kayak yang perkenalan aja sih dunia kampus digitalnya itu.
Terus sekarang bisa sambil podcast gitu. Perkenalan yang itu ya, yang saya bangun jam 3 subuh, kemudian sholat tahajud. Itu Kapan bangun ya? Bohongnya ketahuan ya, ibu-ibu itu. Nah, makanya saya juga disuruh bikin gitu tuh kemarin perkenalan. Bohong juga kan tapi. Oke Bu. Gitu aja langsung. Siap. Terima kasih banyak telah mau dengerin pertanyaan-pertanyaan kita, jawab pertanyaan kita. Siap. Sekali lagi sebenarnya lebih ke mengucapkan terima kasih banyak kepada Kesultanan Banjar. Hari ini kita punya kesempatan main ke sekretariat. Alhamdulillah. Jadi langsung berjumpa sama abang-abang ganteng ini. Terus, terima kasih juga. Mungkin ada yang mau. Boleh. Paling itu aja gitu kan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Terus buat mudah-mudahan apa yang diberikan sama beliau, sama Bapak Pangeran Khairul Saleh benar-benar manfaatnya sampai akhir lah. Amin. Sampai ke anak cucu atau ke keluarga-keluarga lainnya biar bisa ngerasain juga. Terima kasih banyak. Sebelumnya paling itu aja kita bahas dari Sekretariat Kesultanan Banjar. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin podcast ini sampai selesai. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata gitu kan. Namanya juga belajar. Sama. Jadi kita ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.